Sekarang kita perhatikan lagi, apa sih cirinya teknologi tepat guna itu? Cirinya teknologi tepat guna itu biasanya yang pertama, teknologi yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu membutuhkan skill yang luar biasa. Kalau membutuhkan skill luar biasa, akhirnya kita butuh orang lain. Manfaatkan saja sumber daya yang ada di sana. Itu ciri pertama. Jadi tidak terlalu rumit. Kalau terlalu rumit nanti masyarakat desanya tidak bisa muter, tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa memfungsikan. Akhirnya butuh orang luar juga. Cari teknologi yang mereka bisa mudah menangkap, memahami, menjalankannya. Yang kedua, bersifat labor intensif, bukan kapital intensif. Jadi, teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia di sana tidak sekedar mengandalkan modal yang besar. Jadi fokusnya adalah yuk bareng-bareng kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada di sini, sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi labor intensif, bukan kapital intensif. Kalau kapital intensif itu ya nunggu modal, nunggu suntikan biaya, itu kapital intensif. Biasanya kalau sudah masuk uang, masuk biaya besar, kapital besar, itu lahir tadi manusia dengan greed-nya, dengan keserakahannya. Ini juga nanti bisa bahaya. Jadi ciri yang kedua, labor intensif, bukan kapital intensif. Ciri yang ketiga, produksi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Yang pertama-tama ini, karena memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Dan memutus mata rantai, kadang-kadang kan ada mata rantai seperti ini. Sebenarnya sumber daya di desa ini, di wilayah ini, di negara ini cukup. Bahan mentahnya ada di situ. Tapi karena SDM-nya tidak terlatih, terus diekspor dulu bahan mentah ini, diolah di luar sehingga jadi barang jadi, baru terus diimpor kembali ke kita. Nah, ini yang mubazir, proses produksi yang merugikan kita. Jadi produksi untuk konsumsi kita sendiri, wong kita yang butuh ya harusnya kita bisa mengelola bahan mentah tadi sendiri, tidak impor dari luar. Wong ya bahannya sudah ada, tinggal melatih orangnya untuk mengolah bahan tadi. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang bisa memutus mata rantai ini. Mata rantai ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Karena ternyata sumber daya kita untuk mengolahnya kurang mampu, kapasitasnya kurang. Sementara sumber daya resource alamnya itu memadai, bahan mentahnya ada. Nah, ini teknologi tepat guna itu fokus pada yang ini. Jadi sederhana, mampu dikelola oleh masyarakat lokal. Seandainya mungkin butuh pelatihan ya tidak lama segera bisa dikuasai. Tidak butuh yang level S2, S3 teknik misalnya, tidak. Ini pelatihan sederhana saja. Kemudian dikembangkan dengan fokus labor intensif, bukan kapital intensif. Jadi fokus pada mengefektifkan sumber daya manusia yang ada, bukan banyak-banyakan modal, banyak-banyakan biaya. Dan yang terakhir, memutus mata rantai tadi. Jadi kita kirim bahan di kita keluar, nanti digarap orang lain. Kalau sudah jadi, kita beli lagi, kita impor lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, ini antara lain cirinya
teknologi tepat guna.